Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas 11 akan mempresentasikan materi kami yaitu Kerajaan Bali. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Iwayan Ivan Prabaswara Putra, nomor absen 16. Dan saya Nikada Sinara Sugiarta Ningtyas, nomor absen 23. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali berdekatan dengan Pulau Jawa bagian timur. Kerajaan Bali berdiri pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 yang berpusat di Pejeng atau Bedulu, Gianyar. Tercatat dalam sejarah Bali kuno bahwa dinasti Warmadewa yang memerintah kerajaan Bali pertama berdasarkan prasasti Blanjong. Prasasti tersebut merupakan prasasti tertulis tertua yang terdapat sejarah tentang raja-raja kuno di Pulau Bali. Darmodayana Warmadewa atau Udayana merupakan raja yang paling terkenal memerintah sejak tahun 989 Masehi. Setelah wafat, kekuasaan diserahkan kepada Marakata hingga tahun 1022 Masehi. Marakata dikenal sebagai Raja Peduli Rakyat, membangun tempat pertapaan Gunung Kawi. Namun, pada tahun 1430, Kerajaan Bali jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit dalam serangan Gajah Mada. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang raja-raja yang memimpin pada Kerajaan Bali. Yang pertama, ada Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa merupakan raja pertama yang memerintah pada tahun 882 sampai 914 Masehi. Yang kedua ada Ratu Sri Ugrasena. Ratu Sri Ugrasena memerintah pada tahun 915 sampai tahun 942 Masehi. Yang ketiga ada Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa merupakan raja yang memerintah sejak tahun 955 sampai tahun 967 Masehi. Yang keempat ada Jaya Singha Warmadewa. Jaya Singha Warmadewa telah menjadi raja semenjak tahun 967 Masehi bersamaan dengan masa pemerintahan Tabanendra hingga tahun 975 Masehi. Yang kelima ada Jaya Sadu Warmadewa. Jaya Sadu Warmadewa merupakan raja yang memerintah sejak tahun 975 sampai tahun 983 Masehi. Yang keenam ada Sri Wijaya Mahadewi. Sri Wijaya Mahadewi merupakan seorang pemimpin perempuan yang menjadi ratu pada tahun 983 hingga tahun 989 Masehi. Yang ketujuh ada Darmodayana Warmadewa atau biasa disebut dengan Udayana. Udayana merupakan raja yang paling terkenal. Pada masa kepemimpinan Udayana, Bali berhasil meraih puncak kejayaan dan sudah mulai dibentuk Badan Penasihat Kerajaan. Raja Udayana memimpin bersama Sang Permaisuri Mahendradatta. Raja Udayana memerintah sejak tahun 989 Masehi hingga tahun 1011 Masehi. Yang kedelapan ada Marakata. Raja Marakata pada saat itu mempunyai gelar Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkajastana Utunggadewa yang memimpin selama tahun 1011 hingga tahun 1022 Masehi. Yang kesembilan ada Anak Wungsu. Anak Wungsu memerintah selama 28 tahun, sejak tahun 1049 hingga tahun 1077 Masehi dan meninggalkan prasasti terbanyak selama kepemimpinannya yaitu sejumlah 28 prasasti. Yang ke-10 ada Jaya Sakti. Selama pemerintahannya sejak tahun 1133 hingga 1150, Jaya Sakti menggunakan kitab undang-undang yang bernama Kitab Uttarawidi
Balawan dan Kitab Raja Wacana. Dan yang terakhir ada Bedahulu. Bedahulu merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali sebelum kekuasaannya jatuh kepada kerajaan Majapahit. Selama memerintah, ia dibantu oleh dua patih, yaitu Patih Pasung Grigis dan Patih Kebo Iwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi kerajaan Bali. Pertanian menjadi andalan kerajaan Bali dalam kegiatan ekonominya. Berdasarkan prasasti yang ditemukan memuat berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan bercocok tanam. Namun, ditemukan juga kegiatan lain selain mengandalkan sektor pertanian dari masyarakat kerajaan Bali. Yaitu yang pertama ada pandai. Pandai memiliki kepandaian dalam hal membuat perhiasan dari bahan dasar emas dan perak, peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan juga senjata. Yang kedua ada undagi. Dalam bahasa Bali, kata undagi berarti terampil. Masyarakat Bali pada masa itu memiliki keterampilan dalam memahat, melukis, serta membuat bangunan. Yang ketiga ada pedagang. Selain pandai dan undagi, masyarakat kerajaan Bali juga mengandalkan sektor perdagangan. Pada masa itu, perdagangan dibagi atas pedagang laki-laki yang disebut wanigrama dan pedagang perempuan yang disebut sebagai wanigrami. Dalam sebuah prasasti Banwa Baru, masyarakat Bali saat itu telah melakukan perdagangan antar pulau. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali. Terdapat beberapa landasan dalam struktur kehidupan masyarakat yang berkembang di masa Kerajaan Bali kuno. Di antaranya, yang pertama, sistem kesenian. Pada masa Kerajaan Bali, kesenian dibedakan menjadi sistem kesenian rakyat dan sistem kesenian keraton. Yang kedua, ada sistem kasta atau catur warna. Sistem kemasyarakatan di Bali dibedakan menjadi beberapa kasta. Bagi masyarakat yang ada di luar kasta tersebut, maka akan disebut budak atau jabah. Yang ketiga, sistem hak waris. Sistem hak waris dibedakan antara anak perempuan dan laki-laki, di mana anak laki-laki mendapatkan warisan yang lebih besar, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah agama dan kepercayaan. Pada masa tersebut, Hindu mulai masuk ke Bali. Namun masyarakat Bali tetap mempertahankan tradisi lamanya sehingga pada saat itu di Bali berkembang agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme. Masa kejayaan dan masa keruntuhan Kerajaan Bali. Kejayaan Kerajaan Bali dapat diraih ketika kerajaan ini dalam pemerintahan Udayana. Sistem pemerintahan pada masa Raja Udayana sudah lebih terstruktur. Salah satunya dengan dibentuknya Badan Penasehat Kerajaan. Kehidupan kerajaan pada masa itu juga aman, damai, dan tentram. Selain itu, pernikahannya dengan seorang putri dari Raja Makutawangsa-Wardana dari Jawa Timur memperkuat kedudukan kerajaan Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Runtuhnya kerajaan Bali akibat adanya serangan dari Patih Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan Nusantara dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum menyerang, Patih Gajah Mada mengundang Kebo Iwa untuk melakukan rundingan perdamaian. Namun, bukannya perdamaian, Kebo Iwa ternyata dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali. Patih Gajah Mada kemudian berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali. Lalu menangkap Raja Bali, yaitu Gajah Waktra, sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Bali. Yang pertama, Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah prasasti tertulis tertua di Pulau Bali yang memuat pesan berbahasa Bali kuno. Dalam prasasti ini disebutkan nama lain dari Pulau Bali, yaitu Walidwipa. Prasasti ini dibuat pada masa Raja Sri Kesari Warmadewa dan ditemukan di Desa Sandurkauh dan Pasar Selatan. Yang kedua, Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana,
Tia Pangus, dan Anak Ungsu. Prasasti Panglapuan berisi tentang Badan Penasehat Kerajaan Pusat yang dibentuk pada masa pemerintahan Raja Udayana. Yang ketiga, ada Prasasti Anak Ungsu. Prasasti Anak Ungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Ungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Gua Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Yang keempat, ada Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Selanjutnya, Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Ungsu yang terletak di Sungai Pakarisan, Desa Tampak Siring, Gianyar. Terdapat 11 kompleks candi, termasuk pemandian di dalamnya. Keenam, Candi Mengening. Candi Mengening termasuk peninggalan pemerintahan Raja Parakata dan ditemukan pada tahun 1925 sampai dengan 1927 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. Ketujuh, ada Candi Wasan. Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukan sejumlah arca, salah satunya arca Ganesha. Candi Wasan terletak di Sukawati, Gianyar, Bali. Dan yang terakhir, Tirta Empung. Raja Jayasingha Warmadewa tercatat membangun sebuah pemandian dengan sumber air alami di Desa Manukaya, Tampak Siring yang disebut Tirta Empung. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.